Salam. Eh, di antara yang saya amati dalam perkembangan sosial maupun politik adalah peran habaib. Nah, diawali dengan keyakinan bahwa Nabi terhadap umatnya seperti seorang ayah terhadap anaknya. Nabi kita Muhammad SAW ini menghadapi umatnya ini, sahabat-sahabatnya itu, dia menganggap yang dihadapinya adalah anak-anaknya. Dan memang istri Rasulullah pun sebutannya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi kalau istri Rasulullah ibunya orang beriman, Rasulullah bapaknya orang beriman. Dan Rasulullah memang begitu, memperlakukan umatnya seperti anaknya. Sebagaimana bapak sayang kepada anaknya, kita sebagai bapak tentu sayang kepada anak. Kita besarkan, dana kita keluarkan buat pendidikan, buat kesehatan, buat sekolah. Lalu kita jaga bagaimana dapat lingkungan yang bagus. Kita dorong supaya berprestasi, dan kita bangga apabila anak kita berprestasi. Nah, itu seorang bapak seperti begitu. Nah, kembali, Nabi terhadap umatnya seperti seorang ayah terhadap anaknya. Nah, para habaib yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai keturunan Nabi Muhammad, yang darahnya ada darah Nabi Muhammad. Nah, mereka banyak yang meniru apa yang Nabi lakukan, sehingga mereka, para habaib ini, terhadap umatnya, terhadap jamaahnya, memperlakukan sebagai anak-anaknya. Dan di antara kita mungkin merasakan ketika dekat dengan habaib, dia memperlakukan kita sebagai anak, dibimbing, diberikan ilmu, bahkan mungkin kadang dikasih utangan, kita di backup sama habaib. Kita bergembira acara-acara habaib ini. Setelah kita baca hadroh misalnya, baca selawat, baca marhaban, lalu dia kasih ilmu kita, dia ceramah, terakhirnya nasi kebuli atau dikasih makanan, makan kita rame-rame. Itu yang kita rasakan. Saudara, sampai saat ini saya mendatangi habaib tiap malam minggu. Saya datang acara habaib 2 jam lamanya, baca hadroh, selawat, marhaban. Lalu habib kita ini yang kita cintai, kebetulan ada di Ciputat, tiap malam minggu memberikan ilmunya kepada kita. Setelah itu rame-rame itu makan-makan, berapapun yang datang, apakah puluhan atau ratusan yang datang, dikasih makan semuanya. Nah, ini kita terima kasih kepada habaib. Bahkan ada habib yang sangat dekat, saya merasa sangat dekat dengan dia, sering saya datangi. Bahkan pernah kadang berhari-hari kita pergi keluar kota. Nah, beliau begitu juga. Kita nih datang ke rumahnya, dilayani. Kalau memang lagi ada itu, makanan apa saja keluar. Bahkan kadang kita pulangnya diongkosin. Gembira kita. Nah, apalagi sahabat saya ini dan sekaligus guru saya unik. Bayangin, di rumahnya ada 4 istri, satu rumah itu. Bahkan dia mengklaim sudah 34 kali kawin, nikah. Wah, maka itulah habaib ini melahirkan
banyak melahirkan anak biologis dan anak ideologis. Maksudnya banyak melahirkan anak biologis, ya rata-rata habaib itu anaknya banyak. Ya, karena dia banyak yang poligami. Bininya 2, bininya 3, bininya 4. Dan yang dikawini umumnya orang-orang kampung, orang-orang pribumi, orang Sunda, orang Jawa dikawinin. Dan mereka bangga itu. Orang Sunda, orang Jawa itu yang dikawini bangga. Kenapa? Kawin sama habaib, kawin sama keturunan Rasulullah, berarti naik derajatnya. Seperti itu. Dan keluarganya, orang tuanya si perempuan itu bangga kalau anaknya dikawin habaib. Nah, ini fenomena yang kita lihat sehari-hari. Walaupun kadang kan gitu. Ini menyangkut tradisi barangkali. Kalau habaib punya anak, dia tidak mau anaknya kawin sama pribumi, kawin sama ahwal katanya. Tidak mau dia. Dia habaib itu kalau punya anak berarti ya syarifah itu tidak akan dikawini sama pribumi. Kawinnya sama orang Arab juga biasanya, atau sama habaib juga. Ya emang kelihatan curang ya, dia ngawini anak-anak kita pribumi, tapi anak dia nggak bisa dikawini. Ini. Tapi kembali itu, dengan habaib punya istri banyak dan umumnya juga punya anak banyak. Nah, kawan saya tuh kemudian tinggal di Jakarta Barat, anaknya lebih dari 15 itu. Bayangkan. Dan mendapatkan pendidikan yang baik. Ya disekolahkan sekolah yang atau pesantren yang biayanya ratusan juta, saya dengar dari beliau. Nah, itulah habaib ini melahirkan anak biologis sekaligus anak ideologis. Maksudnya apa? Ya si anak juga mengikuti jejak orang tuanya. Kalau orang tuanya ya mengklaim sebagai zuriat Nabi, nah anak-anaknya pun mengikuti jejak langkah orang tuanya, menjadi habaib, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah ini aspek ideologisnya, menjadi pejuang-pejuang Islam, bikin pesantren, menjadi penceramah, menjadi pembicara, menjadi tokoh di masyarakat. Walaupun kita tidak menutup mata, karena sampah Wahabisme ini sudah 200 tahun menyebar ke seluruh dunia. Ada juga habaib yang kemasukan virus Wahabisme. Ya. Habaib yang kemasukan virus Wahabisme itu biasanya ya udah kelakuannya kayak Wahabi. Galak. Ya. Tadi itu narasi-narasi kekerasan itu keluar dari mulutnya. Bahkan golongan lain yang nggak sama dia diperangi. Ya, orang dikafir-kafirkan, dimusrik-musrikan. Nah ini berarti habaib yang sudah kemasukan ya Wahabisme. Ya, dulu pernah itu di Jawa Timur ada itu, belakangnya Alkap itu. Ada namanya sekarang almarhum. Ya alhamdulillah ya. Hilang satu penyakit. Nah, jadi kembali ya, ini juga untuk kalangan habaib supaya mereka introspeksi diri bahwa mereka itu sebenarnya sudah kemasukan Wahabisme. Misalnya negara kita adalah negara demokrasi. Kalau mau jadi penguasa, mau jadi pemimpin, harus jadi ketua partai atau diajukan oleh partai menjadi presiden, capres. Jangan dikit-dikit demo, turunkan rejim. Ente ini hidup di negara demokrasi, bukan di Timur Tengah, no. Yang negaranya adalah negara banyak diktator dan sistem monarki absolut. Ini demokrasi. Kalau demokrasi, setiap 5 tahun itu dipilih pemimpin, dipilih presiden.
masuklah partai, bergeraklah di partai, jadilah pemimpin partai kalau mau jadi pemimpin. Jangan mau jadi pemimpin ingin pola-pola revolusi ala Timur Tengah, nggak laku di sini. Dan kalau ada unsur-unsur ya bugot, pemberontakan, ente masuk penjara. Ini pelajaran buat para habaib ini. Ente juga harus introspeksi. Ya. Jadi kita pribumi bangga dengan habaib yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah mencontohkan itu. Dia melahirkan anak-anak biologis ya dari jalur Fatimah dan Sayyidina Ali ini lahir banyak sekali. Ya, keturunan Rasulullah. Kita baca misalnya di Iran, di Irak, bahkan di Singapura, di Malaysia, termasuk di Indonesia. Konon kabarnya itu di Indonesia ini ada 5 juta habaib. Luar biasa itu. Ya. Jadi kembali nih tentang habaib, kita menghormati para habaib yang memang kalau dia melahirkan anak biologis, anak ideologis yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam.